Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rafiq Pratama. NIM saya 2519001001008. Nah, pada kesempatan saya berasal dari Universitas Jember, prodi saya Rekayasa Perancangan Mekanik, kampus Vokasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang stokiometri. Nah, apa sih stokiometri itu? Mungkin asing didengar pada telinga kalian. Maka akan saya jelaskan lebih rinci agar mudah dipahami. Stokiometri adalah studi tentang perhubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Maksudnya adalah stokiometri itu didasarkan pada hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total reaktan sama dengan massa total produk. Dalam reaksi kimia melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia yang disertai dengan. Nah, itu selanjutnya kita akan memasuki ke manfaat dari stokiometri. Yang pertama yaitu optimasi proses industri. Stokiometri digunakan untuk mengoptimalkan proses industri seperti produksi bahan kimia, makanan, dan energi. Dengan memahami hubungan kuantitatif dan reaktan dan produk, insinyur dapat merancang proses yang lebih efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas dan lebih baik. Selanjutnya yaitu sebagai analisis data. Stokiometri digunakan dalam analisis kimia menentukan suatu sampel dengan mereaksikan sampel dengan reaksi yang diketahui. Selanjutnya sebagai kimia lingkungan. Stokiometri digunakan dalam kimia lingkungan untuk memahami dan mengendalikan polusi. Dengan memahami reaksi kimia yang terjadi di lingkungan, kita hanya mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi polutan dan membersihkan lingkungan yang tercemar. Selanjutnya yaitu sebagai penerapan sehari-hari dari stokiometri tersebut. Yang pertama, digunakan untuk memasak. Nah, kenapa kok digunakan memasak? Karena kita kan sering memasak. Setiap hari mungkin cuma orang di rumah memasak. Nah, itu stokiometri digunakan dalam memasak untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang dicampur dalam proporsi yang tepat. Misalnya, dalam membuat kue, perbandingan antara tepung, gula, dan telur itu dijadikan satu dan harus tepat agar kue mengembang dengan baik dan memiliki rasa yang enak. Yang kedua yaitu seperti pada waktu kita membuat sayur, membuat apa-apa itu kita mencampurkan garam itu kita kira-kira agar tepat, agar rasanya juga enak. Karena dengan komposisi yang tidak tepat itu sangat merusak rasa pada makanan. Makanya stokiometri itu sangat penting. Yang kedua sebagai pembuatan bir. Yang ketiga sebagai pengolahan air. Nah, pada pengolahan air, stokiometri digunakan dalam pengolahan air yang menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan, seperti bakteri, virus, dan bahan kimia yang beracun lainnya. Proses pengolahan air melibatkan reaksi kimia seperti klorinasi dan ozonasi yang harus dikontrol agar menghasilkan air yang sangat aman untuk diminum dan juga dipastikan dengan kejernihannya. Selanjutnya kita akan masuki ke dalam contoh soal. Soal selanjutnya yaitu jika logam hidrogen H2A direaksikan dengan oksigen O2 berlebih, berapa gram air H2O yang akan dihasilkan AR 1,0 sama dengan 16. Nah, dari soal tersebut maka jawabannya yaitu reaksinya sama dengan 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, itu reaksinya. Terus untuk mengetahui mol H yaitu mol H sama dengan 10 gram dibagi 2 gram per mol sama dengan 5 mol. Nah, itu 5 mol H. Jadi mol H2O sama dengan mol H2 sama dengan, karena
mol H-nya sudah diketahui, jadi mol H2O nya sama dengan mol H sama dengan 5 mol. Jadi massa H2O sama dengan 5 mol dikali 18 gram per mol sama dengan 90 gram. Jadi yang akan dihasilkan dari AR 1 dan oksigen 16 sama dengan 90 gram air.